Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo sobat UCIC ya. Selamat datang di podcast CIC atau CIC Podcast, Chill, Inspiring, and Comprehensive Podcast. Hanya di mana? Hanya di CIC Podcast. Ya, sobat UCIC ya, saya yakin sekali nih dari kemarin udah penasaran, udah ada teasernya, udah nunggu apa sih yang mau ada di CIC Podcast ini. Nah, ini adalah kali pertamanya atau perdana di CIC Podcast. Nah, karena pertama pasti istimewa dong ya. Kira-kira apa yang akan dibahas? Nah, di sini bersama saya Muhammad Umar Fahrudin di CIC Podcast pertama ini kita akan di segmen Inspirasi IC. Apa sih Inspirasi IC? Inspirasi IC ini adalah segmen yang akan mendatangkan sosok-sosok inspiratif, tokoh-tokoh inspiratif. Nah, kira-kira siapa ya yang akan datang di segmen pertama ini? Nah, karena hari ini kebetulan bertepatan dengan berdirinya Universitas Satu Insan Cendekia, maka kita punya tamu spesial dari Universitas Satu Insan Cendekia. Let's welcome the one and only Bapak Asosiat Profesor Dr. Chandra Lukita SEMM. Selamat datang Bapak. Selamat bertemu kembali. Iya Bapak, selamat bertemu kembali. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa Pak? Kesibukannya many things saya harus handle. Selain di UCIC juga ada beberapa kegiatan di bisnis, juga kegiatan organisasi publik yang mesti menjadi tanggung jawab saya yang dipercaya menjadi amanah untuk dikerjakan. Tuh sobat UCIC ya, itu udah memantik kita nih, penasaran nih mau mengulik kesibukan beliau sebagai bisnismen, akademisi, dan di organisasi publik. Berarti langsung aja ya Pak, ini nampaknya sobat UCIC itu udah penasaran banget nih Pak. Siapa sih sosok Bapak Chandra ini, Bapak Asosiat Profesor Dr. Chandra Lukita SEMM ini, dan gimana sih beliau itu mengembangkan Universitas Satu Insan Cendekia ini? Ya, Bapak ngomong-ngomong Pak, Universitas Satu Insan Cendekia kan seperti yang kita tahu di bawah naungan Yayasan Satu Insan Cendekia ya Pak ya. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan Pak, gimana sih Pak perjuangan Bapak sampai akhirnya berdirinya Universitas Satu Insan Cendekia ini Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu dan saya mengucapkan selamat di edisi perdana podcast UCIC ini atau UCIC Podcast yang mulai mengudara, dan tentunya ini menjadi satu titik turning point juga untuk adanya suatu langkah kemajuan kembali di UCIC menjadi tambahan sarana untuk menjadi satu implementasi dari seluruh akademisi insan UCIC-an melakukan suatu penyaluran bakat dan minat melalui podcast ini. Dan yang sebagaimana tadi, ya sebenarnya biasa saja lah, saya ini nggak berlebihan ya, dalam pengertian kalau ditanya mengenai bagaimana berdirinya UCIC sendiri kan sejarahnya, kalau kita dari pertanyaan tersebut berarti dari riwayatnya dari 13 Januari 1984. CIC dulu itu bernamanya Cirebon Institute of Computer. Itu asal muasalnya CIC-nya, bukan Catur Insan Cendekia yang belakangan menjadi Catur Insan Cendekia. Kenapa? Karena dulu di 13 Januari 1984 tersebut, Cirebon Institute of Computer adalah sebuah lembaga kursus komputer yang pertama di Cirebon. Jadi memang ya saya bersyukur bahwa banyak sekali dikasih kesempatan untuk sebagai perintis, founder beberapa kegiatan baik di lembaga pendidikan maupun di bisnis dan kegiatan organisasi sosial yang lain pun menjadi perintis atau
founder di Cirebon ini. Salah satunya adalah Cirebon Institute of Computer awalnya tersebut. Jadi itu perintis yang 84, bayangkan saja untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan pelatihan kursus komputer, ibaratnya babat hutan ya. Di kota Cirebon orang mau berpikir minat lembaga pendidikan komputer, belajar komputer, rasanya sulit sekali ya. Tetapi waktu itu dengan semangat sebagai wong Cirebon, ingin supaya di Cirebon juga ada suatu fasilitas bagi masyarakat di teknologi informasi, makanya dibukalah kursus CIC, Cirebon Institute Computer. Kemudian berkembang kursus-kursus singkat waktu itu menjadi program setara diploma 1 ya, dan pesertanya luar biasa banyak sekali, ribuan peserta mengikuti di CIC, kemudian berubah meningkat menjadi Akademi Perdagangan Widya Dharma. Kita mengembangkan, dan dari CIC program kursus menjadi program 1 tahun, kemudian juga berkembang menjadi sekolah tinggi informatika, sekolah tinggi informatika komputer ya, STMIC CIC. Itu yang menjadikan perkembangan dari kursus komputer menjadi program sarjana di bidang IT STMIC CIC. Dan di tahun 2019, tepatnya hari ini, tanggalnya cantik, 10/10, tanggal 10 bulan 10 tahun 2019, STMIC CIC yang merupakan pengembangan dari kursus komputer CIC bergabung dengan Akademi Perdagangan Widya Dharma, berubah bentuk transformasi menjadi Universitas Catur Insan Cendekia. Itu menjadi sejarah singkat berdirinya UCIC. Oke, terima kasih Bapak. Nah, Sobat UCIC ya, dari pertanyaan pertama nih, ini aja udah sangat menginspirasi ya, gimana Pak Rektor atau Pak Chandra itu sangat futuristik ya Pak ya. Di masa itu mungkin komputer belum begitu banyak ya Pak ya, belum begitu dikenal, tapi belum ada malah. Dan beliau punya sense of belonging yang sangat tinggi sebagai orang Cirebon, ingin mengembangkan orang Cirebon melalui teknologi, sampai akhirnya terbentuklah Universitas Catur Insan Cendekia. Hebat sekali Sobat UCIC. Nah Pak, kaitannya dengan itu Pak, pastikan ada ups and downs ya Pak ya. Kira-kira tantangan terbesarnya apa Pak selama proses sepanjang itu Pak? Tantangan terbesar yang saya alami sebagai dibilang mau entrepreneur, akademisi maupun aktivis sosial masyarakat dalam mengembangkan pendidikan di Cirebon dan sampai ke pendidikan tinggi adalah aspek pertumbuhan dan perkembangan geografis itu sendiri. Karena Cirebon tahun 80-an tidak seperti sekarang majunya, dan tentu sangat berbeda ya dengan ibu kota atau kota besar lainnya, sehingga ini menjadi satu tantangan terbesar. Selain geografis, pertumbuhan ekonomi maupun jelas kalau dibilang di dalam bisnis yang disebut perputaran ekonomi dan keuangan pun jauh lebih kecil dibandingkan dengan kota besar. Nah, sekarang yang menjadi tantangan terbesar selain peta geografisnya maupun pertumbuhan geografis itu sendiri juga mengenai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di kota Cirebon. Karena kalau perguruan tinggi butuhnya S2. Iya. Sedangkan kita di Cirebon, para profesional muda zaman tahun 84, 90-an, tahun 2000 masih jauh minatnya untuk mau turun kembali pulang ke kota asalnya Cirebon, ataupun
hijrah kependudukan anak-anak muda ke kota Cirebon sangat-sangat kecil sekali. Nah ini tantangan terbesar ya. Jadi tadi aspek geografis, pertumbuhan dari ekonomi geografisnya sendiri dan juga sumber daya manusia itu tantangan terbesar. Nah bagaimana membuat suatu strategi dan menyiasati dengan suatu desire di dalam diri kami untuk supaya CIC yang sudah berdiri di tahun 1984 tersebut harus tetap eksis, bahkan tidak hanya eksis, tapi harus grow, harus berkembang. Itu. Wah, hebat sekali Sobat GCIC. Jadi tidak hanya satu aspek, bahkan banyak sekali aspek yang beliau hadapi bersama timnya ya, dari geografis kemudian SDM, karena kita memang cukup susah ya Pak ya kalau misal di kota yang hitungannya menengah gitu Pak ya, tidak begitu besar, tidak kecil juga seperti itu. Nah Pak, tadi kan sudah di-spill di awal nih Pak Rektor, kalau misal Bapak ini kan kesibukannya banyak sekali Pak, pengalamannya banyak sekali, baik sebagai bisnismen, kemudian di pimpinan publik, saya dapat spill-spillan nih Pak, katanya jadi Dewan Pengurus Pusat Aptikom, Aptisi, Lembaga Bahasa Asing, dan fokus juga di kegiatan sosial dan juga di akademisi Pak. Itu sebanyak itu Pak kegiatan Bapak, apa yang membuat Bapak tetap ingin berperan lebih di dunia pendidikan Pak? Menurut saya pendidikan itu menjadi satu instrumen yang sangat penting bagi perkembangan dari insan, baik yang artinya pertumbuhan seorang manusia itu yang disebut growing, bertumbuh, ya butuh pendidikan, tidak bisa tidak. Dan saya mengalami satu masa sulit di masa kecil untuk sekolah mengenyam pendidikan, rasanya sulit sekali karena situasi di tahun 60-an itu sulit sekali, sehingga saya mempunyai suatu desire, keinginan, satu cita-cita kalau saya ingin bisa menjadi pendidik, rasanya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu loh yang membuat menginspirasi saya untuk tetap berkomitmen di dunia pendidikan. Nah, terima kasih Pak, ini juga wah hebat sekali ya. Jadi berawal dari gimana kita merasakan susahnya ya Pak ya, akhirnya kita ingin orang lain tidak merasakan itu. Betul. Jadi ingin memberikan bermanfaatan lebih kepada orang lain, belajar dari pengalaman kita. Nah Pak, kembali lagi ke Universitas Catur Cendekia Pak. Sekarang kan sudah dikenal banyak orang, alhamdulillah juga sudah banyak prodinya ya Pak ya. Kira-kira apa sih Pak yang orang-orang belum tahu atau mungkin perlu tahu tentang Universitas Catur Cendekia itu Pak? Ya, menurut saya salah satu yang UCIC punya keunggulannya adalah komitmen dan konsistensi. Ini values yang dari pendiri, dari founder yang diturunkan kepada seluruh timnya. Selain daripada values yang lainnya, tetapi yang menjadi fondasi dari semua untuk melangkah UCIC ini bisa growing itu adalah di mana komitmen dan konsistensi di bidang pendidikan itu sendiri. Karena itu penting sekali. Kalau kita tidak memiliki komitmen yang kuat dan konsisten menjalankan komitmen tersebut, maka akan sifatnya lebih cenderung kepada situasional. Tetapi kalau punya fondasi yang kuat, komitmen dan konsistensi yang tinggi, maka tidak situasional. Apapun situasinya, komitmen dan konsisten itu yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat, bahwa dan selain hal tersebut ada values-values yang kita harus munculkan mengenai kejujuran kita dalam penyelenggaraan pendidikan, kemudian juga integritas, kemudian juga quality, ya,
kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Itu saya rasa yang kita mesti tunjukkan kepada masyarakat, dan semuanya overall-nya adalah kita ingin supaya UCIC menyelenggarakan education for all. Gitu. Ya, baik Pak. Ini nih teman-teman UCIC yang masih penasaran apa sih kemudian keunggulan dari UCIC ini. Tadi adalah komitmen dan konsistensi. Itu terbukti dari 1984 ya Pak ya, dengan ups and downs-nya bisa bertahan sampai di titik ini seperti itu. Nah, ini Pak, tadi kan juga dapat bocoran kalau misalnya 10 Oktober tadi Pak Rektor juga menyampaikan kalau misalnya ini tanggal cantik dan lahirnya atau berdirinya Universitas Satu Insan Cendekia, penggabungan dari STIMIC CIC dan AP CIC ya Pak ya. Kira-kira di hari yang baik ini, hari yang diberkahi oleh Tuhan ini, apa Pak harapan Bapak untuk Universitas Satu Insan Cendekia ke depannya Pak? Saya berharap UCIC tentunya bisa lebih maju ke depan, tentunya maju berkembang secara signifikan, dengan artinya tidak hanya saya tetapi tim dosen, tim akademisi yang ada di UCIC ini yang akan membawa nilai-nilai kemajuan ini bagi UCIC. Tentunya secara terukur berkembangnya prodi yang lain, kemudian juga dibukanya program magister, dan juga tentunya peningkatan daripada kualitas penyelenggaraan akademik yang ada di setiap prodi di UCIC. Itu yang kedepannya yang mesti kita raih lebih baik lagi gitu. Baik ya, berarti harapannya agar baik dari sisi akademik gitu ya Pak ya, dari sisi SDM semuanya jauh lebih baik lagi. Baik Pak, melihat tadi Pak cerita Bapak ya, bagaimana Bapak berproses, itu kira-kira ada nggak sih Pak sosok di balik Pak Chandra ini yang menginspirasi, yang membuat Pak Chandra itu menjadi Pak Chandra yang sekarang? Kira-kira ada nggak Pak, dan siapa Pak kalau ada? Ya, prinsipnya saya pribadi berpikir bisa bermanfaat bagi banyak orang ya, jadi biasa aja. Jadi pribadi saya biasa saja, saya merasa biasa saja, tetapi saya diajarkan untuk bisa berdampak bagi masyarakat. Nah, tentunya saya punya figur inspirasi. Figur inspirasi saya adalah ayah kandung saya dan ibu kandung saya. Ayah kandung saya, ya tentunya di tahun 60-an itu merintis sebuah pekerjaan bisnis juga, ya, sehingga kepemimpinannya yang menjadi inspirasi di dalam kehidupan saya. Bagaimana memimpin katakan home industry yang kecil dan merangkap merintis juga dari kecil, dari nol, itu menjadi inspirasi buat saya dari segi kepemimpinan, keuletan, ya, dan juga kejujuran, gitu loh, integritas. Itu yang menjadi inspirasi salah satunya. Inspirasi yang lain dari ibu kandung saya, kebetulan ibu kandung saya adalah seorang pendidik. Dan seorang pendidik itu menjadi suatu, saya memotret bagaimana mendidik dengan hati seorang ibu kepada warga yang diajarnya itu dengan kesungguhan hati. Saya melihat prosesnya langsung meskipun saya masih kecil waktu itu, dan ini menjadi suatu inspirasi yang besar buat saya. Oh, hebat sekali Sobat UCIC ya. Jadi Pak Chandra atau Pak Rektor kita bisa menjadi seperti Pak Chandra yang sekarang, tidak perlu jauh-jauh ya Pak ya melihat inspirasinya. Jadi dari orang terdekat kita, dari orang tua kita, dari Bapak dan Ibu Pak Chandra. Dan mungkin kalau misalnya saya bisa narik juga
Pak Chandra bisa menjadi akademisi sekaligus bisnismen ternyata dari orang tua ya Pak. Tadi disampaikan kalau misalnya Bapak ternyata merintis usaha, kemudian Ibu ternyata pendidik, dan jadilah sosok Bapak Chandra untuk kita ini. Nah, ini Pak, ini last but not least nih Pak. Ini yang sangat kita butuhkan Pak. Tadi melihat track recordnya Bapak, baik di bidang bisnis, akademik, dan pimpinan publik, itu sangat menginspirasi kita semua. Dan nampaknya kita yang masih muda ini kan kadang labil Pak. Kita yang masih sedang dan akan selalu berproses itu kadang labil. Mungkin bisa dikasih wejangan Pak, pesan-pesan untuk kita untuk bisa terus berpikir dan bertindak secara positif dan bisa mengikuti jejak Pak Chandra. Itu gimana Pak? Iya, tantangan menurut saya, tantangan yang terbesar generasi muda sekarang dan kedepannya adalah menghadapi perubahan budaya, perubahan segala instrumen yang ada di dunia ini, terutama how strong, seberapa kuat generasi muda untuk bertahan dan melalui dari tantangan-tantangan tersebut, ya. Karena kalau zaman saya, how strongnya itu dari internal motivation, dari dalam. Jadi karena hidupnya memang sudah lagi susah, ya, susah banget di tahun 60-an, 70-an itu susah banget. Kalau boleh saya bilang, ekonomi sangat tidak menunjang. Saya tadi menyinggung untuk sekolah aja susah, ya. Jadi istilahnya makan sehari-hari, makan nasi tersedia lauk pauk itu sudah dibilang kemewahan, ya. Jadi makan ada nasi sudah syukur alhamdulillah. Ada air teh, sopnya bisa jadi air teh itu bisa jadi sopnya, bisa jadi kuahnya, ya. Jadi menghadapi situasi tersebut, maka otomatis seberapa kuat saya, maka saya harus menjadi orang yang kuat itu sendiri. Jadi internal motivation-nya muncul. Tantangan untuk generasi sekarang yang saya harap saudara semua yang mendengar di podcast ini, jika menghadapi tantangan, jangan lekas putus asa, ya. Tetapi kita harus dalam satu keuletan, ya, menjalani tantangan tersebut, melewati tantangan tersebut, dan saya percaya saudara akan mampu melaluinya jika saudara ulet menghadapi tantangan tersebut. Tentunya jangan lupa juga berpikir tentang bagaimana strategi untuk mengalahkan tantangan tersebut. Gitu. Ya, jadi gitu Sobat GCSN, ini untuk pesan untuk kita semua ya, pesan untuk kita semua agar ulet ya, berpikir positif dan pakai strategi ya Pak ya, karena kalau misal ulet saja juga nanti ketinggalan dengan yang lain. Kalau nggak selesai nanti nggak selesai. Itu Sobat GCSN. Nah, kita dapat banyak sekali ya, alhamdulillah kita banyak sekali di segmen ini ya, segmen pertama ini dapat banyak sekali new insights dari Pak Rektor, Pak Chandra, yang insya Allah akan memotivasi kita untuk bisa survive ke depannya. Apapun tantangannya, kita harus ulet dan kita harus tahu nih strateginya seperti apa untuk dealing dengan challenges yang akan datang. Itu semuanya. Jadi harapannya ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Chandra, dan pasti sangat bermanfaat. Kita sampaikan terima kasih banyak kepada Sobat GCSN semua yang sudah menonton CIC Podcast segmen pertama ini, Inspirasi IC. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan Pak. Harusnya CIC Podcast itu ada kepanjangannya Pak. Jadi C-nya itu chill, kemudian I-nya inspiring, kemudian C-nya yang terakhir itu komprehensif Pak. Jadi kita ada yang senangnya, ada yang menginspirasinya, dan ada informasi yang menambah wawasan kita seperti itu. Bagus. Gitu. Jadi terima kasih sekali lagi semuanya. Jangan lupa untuk nonton dan tunggu segmen-segmen
segmen selanjutnya akan banyak sekali informasi, hal-hal menarik dan hal-hal yang akan menginspirasi kita, mengedukasi kita di CIC Podcast, Chill, Inspiring, and Comprehensive Podcast. See you, don't forget like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.